Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang WebGIS Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelumnya, saya izin perkenalkan anggotanya pertama. Di sini ada saya sendiri sebagai Tiara Evelina dengan NPM 170. Lalu ada Alif Wilah dengan NPM 168. Lalu ada Ananda Haizah dengan 17 dengan NPM 174 dan yang terakhir ada Nanda Syakila Tunawa dengan NPM 175. Materi yang pertama di sini ada latar belakang. Jakarta Pusat sebagai wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkantoran, pendidikan, dan juga bisnis memerlukan pengelolaan data spasial yang efektif. Untuk mendukung untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi. WebGIS ini dirancang untuk menampilkan analisis lokasi strategis untuk pemantauan suhu dan juga kelembapan secara real-time dengan menggunakan teknologi seperti QGIS dan plugin QGIS Web. Data dapat diolah dan disajikan dalam format yang mudah diakses tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pengelolaan data secara lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, di sini ada tujuan. Tujuan dari proyek ini untuk membangun sebuah WebGIS yang dapat membantu memvisualisasikan data suhu dan kelembapan di wilayah Jakarta Pusat secara real-time, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi dan mempermudah analisis kondisi lingkungan. Lalu ada manfaat dari proyek ini. Yang pertama, untuk pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan ini untuk membantu perencanaan pembangunan. Yang kedua, bagi masyarakat umum. Masyarakat dapat mengakses informasi suhu dan kelembapan di berbagai wilayah di Jakarta Pusat. Yang ketiga, ada untuk peneliti. WebGIS menyediakan data yang bisa digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada software. Selanjutnya, di sini ada di sini software-software yang digunakan untuk membuat WebGIS, yaitu yang pertama ada Walkly. Walkly itu adalah platform simulator yang digunakan untuk mensimulasikan perangkat IoT, seperti sensor suhu dan kelembapan. Dalam proyek ini, Walkly digunakan untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan dari titik-titik pemantauan di Jakarta Pusat. Yang kedua ada ThingSpeak. Di sini ThingSpeak adalah platform cloud untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data IoT. Dalam tugas ini, ThingSpeak digunakan sebagai server untuk menyimpan data suhu dan kelembapan dari Walkly. Data tersebut kemudian diintegrasikan dengan WebGIS untuk menghasilkan secara real-time. Yang ketiga itu ada QGIS. QGIS adalah perangkat lunak open source untuk mengolah data spasial. Dalam proyek ini, QGIS digunakan untuk pembuatan buffer, analisis union, dan difference, serta pemantauan titik optimal dengan centroid dan analisis jarak. QGIS juga digunakan untuk menyiapkan data untuk ekspor ke format web interaktif melalui plugin QGIS to Web. Web, web GIS to Web pada QGIS digunakan untuk mengonversi data spasial menjadi peta interaktif berbasis web. Dalam proyek ini, plugin ini menghasilkan peta berbasis leaflet untuk user-friendly, memungkinkan pengguna melihat layar informasi seperti lokasi titik pemantauan, serta data suhu dan kelembapan secara interaktif melalui browser. Software terakhir yang digunakan itu NMEA Generator ini adalah alat untuk mensimulasikan data GPS dalam format NMEA. Dalam proyek ini, alat ini digunakan untuk menghasilkan data koordinat titik pemantauan secara virtual saat perangkat GPS fisik tidak tersedia.
Data tersebut digunakan sebagai input analisis spasial di QGIS untuk memastikan akurasi lokasi. NMEA di generator juga berfungsi untuk menguji kompatibilitas data lokasi sebelum diterapkan ke dalam sistem WebGIS. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk membuat WebGIS ini. Yang pertama itu adalah reproject, di mana shapefile awal menggunakan sistem koordinat GCS, lalu di reproject ke UTM-48S menggunakan fitur reproject layer yang ada di QGIS. Proses ini untuk memastikan analisis seperti buffer dapat diukur dalam satuan meter ataupun kilometer. Layer yang di reproject meliputi pemukiman, kesehatan, pendidikan, danau, sungai, rel KA, dan juga jalan. Lalu metode yang kedua itu ada buffer, di mana metode ini digunakan untuk menentukan jarak tertentu dari fitur spasial. Dalam tugas ini, buffer diterapkan pada data pemukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, danau, sungai, dan rel kereta api atau rel KA dengan contoh radius 500 meter untuk pemukiman dan 300 meter untuk fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Proses ini menyoroti area strategis berdasarkan jarak terhadap fitur tersebut. Metode yang selanjutnya adalah metode union, di mana union digunakan untuk menggabungkan hasil buffer dari berbagai kriteria, seperti pemukiman, fasilitas pendidikan, dan juga kesehatan menjadi satu area positif. Hal ini mempermudah identifikasi area yang memenuhi semua kriteria positif. Proses serupa juga diterapkan untuk buffer pada danau, sungai, dan rel KA sebagai kriteria negatif. Lalu metode yang selanjutnya adalah difference, di mana metode ini digunakan untuk mengurangi area kriteria negatif seperti sungai atau rel kereta api dari hasil union kriteria positif. Proses ini menghasilkan area optimal yang sudah disaring dari fitur yang tidak sesuai. Lalu metode yang terakhir adalah metode centroid atau distance analysis. Setelah mendapatkan area optimal, kami menentukan titik tengah atau centroid dari area tersebut. Analisis jarak kemudian digunakan untuk mengevaluasi seberapa dekat titik-titik ini ke jalan utama atau fasilitas penting lainnya untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Yang selanjutnya adalah titik-titik yang ditentukan. Ada 6 titik yang telah ditentukan. Yang pertama itu adalah di Jalan Keramat Pulau Senen, yang kedua di Jalan Cempaka Putih Barat, lalu yang selanjutnya Cimandiri Cikini, lalu yang selanjutnya Jalan Menteng Raya Menteng, yang selanjutnya itu adalah titik Jalan Biak Cideng, lalu yang selanjutnya adalah Jalan Salemba Raya Kenari. Nah, selanjutnya ada hasil. Proyek ini berhasil membangun sebuah webGIS interaktif untuk wilayah Jakarta Pusat yang menampilkan informasi suhu di 6 titik pemantauan strategis, seperti area pemukiman, jalan utama, dan pusat bisnis. WebGIS ini memberikan data suhu terkini, memungkinkan pengguna untuk memahami kondisi lingkungan di sekitar. Selain itu, fitur analisis spasial seperti buffer dan union digunakan untuk menentukan lokasi pemantauan yang optimal. Hasil ini diharapkan mendukung pengelolaan kota yang lebih baik sekaligus mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah kendala. Dalam proses pengerjaan proyek ini, tidak ada hambatan yang signifikan. Semua langkah, mulai dari pengelolaan data hingga implementasi WebGIS, dapat diselesaikan dengan lancar sesuai dengan arahan dan perintah yang diberikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk demonstrasinya kita implementasikan dalam web sederhana terlebih dahulu. Lalu untuk maps-nya, kita mengikuti dari template yang sudah diberikan. Ini. Kita akan menunggu 10 detik terlebih dahulu. Nah, di sini 6 titik ini kita menunggu dulu selama 10 detik dan kita bisa melihat statistik seperti pemantauan seperti ini.
Nah, di sini sudah terpampang jelas bahwasanya ada di 6 titik ini sudah terdeteksi suhu-suhu yang telah diimplementasikan. Selanjutnya di sini juga, sorry, di sini ada tim-tim kita live. Yang terakhir di sini titik pemantauannya. Ya, di sini sudah kita beri, sudah kami beri latitude dan longitude di setiap titik-titiknya. Seperti itu. Oke.